Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar daringnya ya anak-anak ibu. Oke anak-anak ibu, sebelum kita lanjut mempelajari tentang persilangan, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan istilah-istilah dalam persilangan atau pewarisan sifat. Nah, istilah pertama yang perlu kalian ketahui adalah parental. Parental ini disimbolkan dengan huruf P besar atau kapital. Parental berasal dari kata bahasa Inggris parent, artinya adalah orang tua atau induk. Jika ada orang tua atau induk, maka akan menghasilkan keturunan atau anak. Ini diistilahkan dengan filial dan sering disimbolkan dengan huruf F besar. Misalkan seperti ini ya. Kalau ini ada parental P dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian parental dengan jenis kelamin perempuan disilangkan, maka akan dihasilkan keturunan pertama yang disebut F1. Jadi keturunan pertama itu disebut F1. Berbeda ya dengan anak pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi yang namanya keturunan pertama seperti ini, kalau dari ayah dan ibu kamu, maka keturunan pertama dari ayah dan ibu kamu adalah kamu, adik kamu, kakak kamu. Jadi kamu dan saudara-saudara kamu inilah yang disebut dengan keturunan pertama. Oke. Jika F1 disilangkan dengan F1 yang lain, gitu ya misalkan, maka akan dihasilkan F2 atau keturunan kedua. Jadi kalau kita ibaratkan ya, ini adalah kakek dan nenek, ini adalah ayah dan ibu, maka ini adalah cucu-cucunya. Jadi ini adalah keturunan pertama F1 dan ini adalah keturunan kedua disebut F2. Kemudian ada yang namanya fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati. Misalkan kamu melihat mawar berwarna merah, maka merah adalah sifat yang bisa diamati dan inilah yang disebut dengan fenotip. Kemudian ada rambut keriting. Nah, keriting ini adalah sifat fenotip. Mata sipit, sipit ini adalah fenotip. Apel manis, manisnya adalah fenotip. Dan ini hanya beberapa contoh dan masih banyak contoh lainnya ya anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu, segala macam jenis sifat yang dapat diamati oleh apa? Tentunya oleh mata, ini disebut dengan fenotip. Paham ya anak-anak ibu? Sedangkan kebalikannya adalah genotip. Genotip adalah sifat dasar yang tidak tampak. Ini dilambangkan dengan sepasang atau lebih lambang huruf yang sejenis, di mana satu huruf mewakili satu sifat genotip. Kita ambil contoh di atas, mawar merah. Merah tadi adalah sebagai fenotipnya, sedangkan genotipnya kita tulis dengan menggunakan dua huruf yang sejenis. Huruf yang digunakan itu bebas, terserah saja, tidak ada ketetapannya. Namun untuk lebih memudahkan kamu dalam memahaminya, biasakan gunakan huruf depan dari kata sifatnya. Nah, ada lagi yang disebut dengan dominan. Dominan adalah sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam suatu persilangan. Karena sifatnya adalah dominan, maka dalam penulisannya juga menggunakan huruf kapital atau besar ya anak-anak ibu. Contohnya M besar, M besar. Nah, cara membacanya adalah M besar, bukan MM. Kebalikan dari dominan adalah resesif, yaitu sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain, sehingga tidak tampak pada keturunannya. Ini dilambangkan dengan huruf kecil. Sebagai contoh, untuk dominan, karena dilambangkan dengan huruf besar, maka kita tulis M besar, M besar. Nah, M besar ini menandakan bunga warna merah. Warna merah pada bunga pukul 4 misalnya ya, ini sifatnya dominan. Maka kita tulis M besar, M besar. Ketentuannya dari mana sih Bu? Ini bikin hurufnya M besar. Kenapa nggak A besar atau huruf lainnya? Nah, sebenarnya biar lebih gampangnya kita ambil dari huruf depan sifat. Kan ini sifatnya merah, maka ya udah kita gunakan huruf M besar. Karena dia dominan, maka kita tulis M besar, M besar. Nah,
kalau nggak mau huruf M besar, boleh nggak Bu gunakan huruf lain? Nah, ini boleh-boleh saja, yang penting kamu konsisten. Kalau dia dominan, maka gunakan huruf besar ya anak-anak Ibu. Sementara kalau resesif, misalkan kalau warna merah dominan, maka otomatis warna putih adalah resesifnya. Pada bunga pukul 4, misalnya lagi nih ya anak-anak Ibu, maka dituliskan dengan huruf M kecil untuk bunga putih. Nah, kenapa di sini nggak dituliskan huruf P kecil? Nah, karena ini menandakan bahwa merah dan putih adalah sifat yang berlawan atau sepasang. Jadi, sifat resesif ini harus mengikuti huruf yang sejenis dengan dominannya ya. Namun, ukurannya adalah kecil. Nah, jadi kalau kamu menyatakan merah adalah dengan huruf M besar, maka otomatis warna putih sebagai resesifnya adalah M kecil. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak Ibu. Berikutnya ada istilah intermediate. Intermediate adalah sifat suatu gen yang berbeda atau tidak sama dengan induknya. Tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang ditutupi. Atau bisa juga dikatakan muncul sifat baru. Ini dilambangkan dengan sepasang huruf, di mana huruf depannya adalah huruf besar, sedangkan huruf belakangnya adalah huruf kecil. Nah, misalkan untuk intermediate, kan di sini ditulis atau dilambangkan dengan huruf depannya huruf besar dan huruf belakangnya adalah huruf kecil. Jadi M besar, M kecil. Tapi warnanya tadi kita masih mengacu pada soal yang sama ya. Jadi M besar itu merah, M kecil itu putih. Nah, ini tidak mengikuti sifat dominan tapi tidak juga resesif. Jadi apa dong Bu? Nah, ini adalah penggabungan. Jadi warna merah, kalau kamu eksperimen dengan warna putih, maka kira-kira hasilnya jadi apa ya? Nah, betul, warna yang muncul adalah merah muda atau pink. Inilah yang dikatakan tadi sifatnya tidak dominan dan juga tidak resesif, tapi pencampuran dari keduanya. Atau bisa dikatakan muncul sifat baru. Paham ya anak-anak Ibu? Nah, baiklah anak-anak Ibu, demikianlah penjelasan Ibu mengenai istilah-istilah dalam persilangan. Namun ini bukan seluruhnya ya anak-anak Ibu, karena masih ada lagi beberapa istilah-istilah yang belum Ibu jelaskan. Dan ini nantinya akan Ibu sampaikan pada video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Namun sebelum kita berpisah, di akhir video ini Ibu lampirkan kuis yang memuat beberapa pertanyaan atau soal. Ini silahkan Ananda kerjakan sehingga Ananda mengetahui apakah kalian sudah paham atau tidak dalam menguasai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.